Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah tiada henti kepada kita, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa siapapun dia menghitung berapa banyak nikmat yang terlimpah ruah kepadanya. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk duduk di rumahnya bermajelis dalam majelis ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, masih di hadis yang pertama. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amalan itu sudah disertai dengan niatnya. Ya, sudah ada niatannya setiap amal itu. Nah, ada beberapa orang yang mereka beramal tanpa niat. Contohnya siapa? Yang kayak gimana? Orang yang seperti apa? Dia berbuat tanpa niat. Orang yang mengigau ya. Orang mengigau sedang tidur, mimpi, ngomong kasar, ya ngomong kotor lah, mencela, memaki, tapi yang seperti ini tidak terhitung dosa. Yang kedua apa? Siapa? Bukan, orang yang tidak ada akal. Ya. Orang yang tidak ada akal. Nah, mungkin anak kecil juga yang belum memayyiz ya, istilahnya belum memayyiz, belum bisa membedakan. Nah, dia gerak apa ya? Semau dia aja. Taib. Nah, kita lanjutkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Manusia bermacam-macam. Mereka dalam berniat ya, ketika sholat di belakang imam yang sama nih,
di belakang imam yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi niatan mereka berbeda-beda. Ada yang memang niatannya tuh murni karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wajah makhluk, wajah manusia, kotoran syirik, riya dalam hatinya nggak ada. Bersih hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ada yang sholat untuk mendapatkan pengakuan misalnya. Untuk dikatakan muslim. Padahal dia kafir nih. Orang-orang munafik dulu yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Kalau mereka sholat dengan sangat malas, terpaksa mereka sholat itu. Ya, orang munafik sebenarnya enggak percaya dengan Islam, tapi untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang muslim dia sholat. Pun itu di waktu-waktu siang saja, waktu-waktu terang. Kalau udah waktu isya, kalau udah subuh, itu nggak ada tuh. Gelap, nggak kelihatan satu sama lain, mereka nggak datang. Nah, ada yang niatannya untuk Allah, tetapi juga tercampuri untuk dunia. Ya, tercampuri untuk dunia biar dicintai orang, atau naik pangkat, atau disebut Pak Haji atau dan yang lainnya. Ya. Nah, masing-masing dibalas sesuai dengan niatannya. Masing-masing dibalas oleh Allah sesuai dengan niatannya. Nggak sama semuanya nih. Ada yang dengan sholatnya tersebut dia menjadi semakin dekat dengan Allah. Ada yang dengan sholatnya tersebut Allah bertambah murka kepadanya. Padahal amal nih. Tadi orang munafik, riya. Allah marah kepada mereka yang menyekutukan Allah. Jadi kesyirikan, masuk ke sana riya, adalah dosa yang paling menjijikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling naudzubillah, yang paling busuk, naudzubillah. Ya, itu syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya betul dalam hadits qudsiynya, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Siapa yang melakukan satu amalan, aku disekutukan dalam amalannya, maka balasannya apa? Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Ya, amalan yang dilakukan syirik, disekutukan Allah dalam amalan tersebut, Allah tinggalkan. Berarti balasannya apa? Tidak Allah terima. Ya. Dan balasan orang yang riya bagaimana itu? Awal man tusa'ar bihin nar, yang pertama kali dipanggang dalam api neraka. Yang pertama kali dipanggang dalam api neraka adalah mereka yang riya dalam mengajar ilmu agama, baca Quran, bersedekah, berjihad, riya. Nah, mereka dulu yang pertama masuk neraka. Itu di akhiratnya. Ya. Ini bagi yang riya. Kemudian bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, balasannya seperti apa? Coba kata Allah Subhanahu wa taala, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha." Siapa yang berkeinginan, berniat untuk berbuat baik dan dia kerjakan. Dan dikerjakan itu karena Allah, barulah Allah terima nih. Katabahallahu indahu, maka Allah tulis di sisinya 10 sampai 700 kali lipat sampai 1000 kali lipat. Satu amalan itu bisa bukan hanya 10 kali lipat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beratus, bisa 1000 kali lipat. Tergantung tingkat keikhlasan, ketawakalan, ya tawakal. Kita dalam beribadah ini harus
Tawakal, sebagian orang tawakal itu kalau safar, tawakal itu kalau dagang, tawakal itu ketika dia dalam keadaan eh, susah gitu ya. Enggak, tawakal dalam dia beribadah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dia tidak akan bisa ruku, nggak bisa sujud. Karena itu mereka yang menghakikatkan wa iyyaka nasta'in tidak akan mungkin ujub pada amal ibadahnya. Hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Karena setiap apapun ibadah yang dilakukan itu atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ujub, dia yang tidak bertawakal kepada Allah atau lemah bentuk tawakalnya kepada Allah. Dia yang sombong, ujub dia merasa bangga, ujub dia merasa bangga dengan ibadahnya. Saya yang sering saya itu dia yang hampir dikatakan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghakikatkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, dia tidak akan kena penyakit riya. Yang menghakikatkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau pula lah kami meminta pertolongan, ya, dalam semua hal, terlebih dalam ibadah. Terlebih dalam ibadah kita perlu bertawakal, tapi ya banyak orang tidak memunculkan atau sulit memunculkan tawakal bergantung kepada Allah dalam hal ibadah. Ya, wa iyyaka nasta'in. Padahal ayatnya jelas nih, kita ulang terus. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau pula lah kami meminta pertolongan untuk bisa kami iyyaka na'budu. Ya. Kami tidak akan bisa sampai iyyaka na'bud ya Allah, nggak akan bisa sampai kami ke sana tanpa kami wa iyyaka nasta'in. Tanpa kami meminta pertolongan kepada engkau ya Allah. Tapi banyak orang lupa. Ya. Nah, dia yang sempurna dalam ikhlasnya. Jadi tingkatan ikhlas, tingkatan tawakal, ya, itu yang membuat berkualitas ibadah tersebut. Ditulis jadi 10, 20, sampai 100, sampai 200. Nah, ini balasan. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Semuanya ikhlas mungkin. Dan keikhlasan orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, gak sama semua keikhlasan orang itu. Gak sama semua. Nah, ini yang ditulis 10, 20, 30, kekuatan apa? Ikhlas tersebut. Ya. Semua orang takut sama Allah. Tapi takutnya kaum muslimin kepada Allah itu gak ada yang sama. Karena itu mereka kadang jatuh pada maksiat pasti. Ada yang sering, ada yang tengah-tengah, ada yang bisa mengalahkan maksiat tersebut sehingga dia tidak jatuh pada maksiat, ada. Ya. Nah, bertingkat-tingkat. Tingkat keimanan seorang mukmin itu sejumlah muslim yang ada. Berapa banyak jumlah kaum muslimin dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jumlah itulah tingkatan kaum mukmin. Gak ada yang sama. Anak kembar keluar dari perut ibunya, dididik di depan guru yang sama, dengan orang tua yang sama, dididik tumbuh kembang anak ini, tingkat iman mereka nggak sama. Tingkat iman mereka nggak sama. Nah, dibalas sesuai dengan tingkatan iman mereka ini. Allah itu membagi rizki seperti Allah itu membagi iman kepada manusia seperti Allah membagi rizki. Nggak ada yang sama. Walaupun gaji mungkin sama. Gaji ya sebagian orang sama. Mungkin ada yang 3 juta 1 bulan, ada yang 2 juta 1 bulan. Itu tidak termanfaatkan sama 2 juta itu. Ada yang pakai pinjol, ada yang judol, ada yang dia sedekah dengan uang tersebut, ada yang dia wakaf untuk masjid, ya dia kasih hadiah untuk keponakannya, dia kasih bantuan, berbeda. Ya, dia cukupkan keperluan nafkah untuk anak istrinya, beras untuk 1 bulan, ya. Beda, yang satu pakai main-main, jalan-jalan, jajan ini yang nggak penting, nggak sama. Ya. Nah, begitulah. Setiap orang diganjar, dibalas sesuai dengan niatannya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
Beliau melampaui para sahabat dari sisi pahala, amal ibadah, bukan karena banyak ibadah yang beliau lakukan. Abu Bakar As-Siddiq, sholat beliau tidak lebih banyak daripada sahabat yang lain. Bahkan ada sahabat yang lain lebih banyak ibadahnya, sholatnya, puasa sunnahnya daripada Abu Bakar. Siapa? Siapa itu? Ada yang tahu? Sholat, ada yang sholatnya lebih lebih banyak daripada Abu Bakar. Puasa sunnahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi tetap Abu Bakar lebih afdol daripada mereka semua ini. Nah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bukan. Setahu ana bukan ya? Setahu ana bukan. Baik. Bisa jadi Allah alam, tapi yang ada yang ana tahu nasnya atau hadisnya bukan beliau. Siapa itu? Abdullah ibn Amr bin As. Anak kecil, anak muda. Anak umur 15-16 tahun. Itu ibadahnya lebih banyak daripada Abu Bakar. Sholat tahajudnya dari ba'dal isya sampai subuh. Puasa sunnahnya tiap hari. Rasulullah sudah tahan. Nah, jangan terlalu ini apa namanya, udah cukup puasa 3 hari aja sebulan, kata Rasulullah. Biasanya nih ya, biasanya yang terlalu kenceng, itu terlalu kenceng ya, itu susah ngerem, akhirnya terjadi sesuatu biasanya. Ada juga tetap yang istiqomah, ada juga. Tapi kalau yang terlalu nih, nah seperti ini tadi. Bukan seperti ini tadi, enggak. Kalau Abdullah bin Amr bin As, beliau bagus, tapi beliau agak menyesal. Di akhir umur beliau ada dampak puasa tiap hari itu ternyata nggak baik. Ya, ada efeknya. Beliau menyesal sampai beliau mengatakan, andaikan aku mengambil keringanan yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, udah puasa 1 bulan 3 hari aja. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Senin Kamis. Aku mampu lebih daripada itu. 2 hari berbuka, 1 hari puasa. 2 hari berbuka, 1 hari puasa. Nggak dikasih tahu nih puasa Nabi siapa, puasa apa. Tapi ini ada syariatnya, puasanya kayak gitu. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berpuasa. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih afdol daripada puasa saudaraku Daud alaihi salatu wassalam. Masih juga beliau puasa tiap hari. Ya. Nah, ini kemudian Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair juga. Ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Lebih banyak juga puasanya. Bahkan dahsyat nih, kadang seminggu nggak makan, nggak minum, nggak buka puasa, nggak sahur. Seminggu. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Puasa apa itu namanya? Puasa apa? Ada yang tahu puasa apa? Puasa wisol. Menyambung beberapa hari puasa, nggak buka puasa, nggak sahur. Rasulullah SAW 2 hari, 3 hari puasa, nggak makan, nggak buka puasa, nggak sahur Rasulullah SAW. Dan mereka para sahabatnya semangat banget. Rasulullah larang ya, ini nggak boleh, puasa seperti ini nggak boleh, kecuali hanya sampai sahur. Kalau kalian masih tetap mau wisol, maka wisolah hanya sampai sahur. Kalau nggak sahur dosa. Tapi sebagian sahabat belum sampai hadis ini kepada mereka, sehingga mereka masih juga untuk menyambung puasa 3 hari bahkan sampai sepekan, tidak makan, tidak minum, tidak buka puasa maghrib, tidak sahur sebelum subuh, enggak. Ya, kalau kita mah gimana cepet-cepet biar cepet man adzan yang pertama kali kita makannya ya, maghrib. Ya. Nah, maksudnya ada ibadah yang lebih banyak dilakukan oleh sebagian sahabat lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada. Tapi tetap Abu Bakar lebih afdol daripada sahabat-sahabat tersebut. Kenapa? Kenapa? Ya, karena kekuatan ikhlas beliau melampaui mereka semua. Ma faqa Abu Bakrin bi kasrati sholatin wala siyam walakin ma waqara fi qalbi Abi Bakar. Tidaklah Abu Bakar beliau melampaui para sahabat dengan banyaknya sholat dan puasa, tetapi karena sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar, yaitu kekuatan ikhlas, tawakal, rasa takut, rasa cinta dalam satu waktu. Kekuatan itu. Bahkan ketika sholat aja Abu Bakar tuh mematung.
dikasih isyarat nggak denger. Ya, Abu Bakar setiap di posisi Nabi SAW mengganti Nabi SAW langsung nangis. Kemudian mematung, nggak kedengeran apapun. Dikasih tahu nih Rasulullah datang, kekeprok para sahabat, kan harusnya kan subhanallah. Para sahabat masih belum tahu untuk memberitahukan imam itu dengan kalimat subhanallah. Para sahabat awal nggak tahu, jadi mereka pakai tepuk tangan, nggak kedengeran, nggak bergeming Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai satu masjid udah banyak nih yang tepuk tangan, suaranya keras sekali, baru Abu Bakar menoleh sedikit. Wah, datang Rasulullah. Turun, mundur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi itu seperti itu Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika tahajud, mulai tahajud dari awal sampai akhir nangis terus. Ngalir terus air mata sampai di pipi beliau tergurat. Ada aliran, ada tergurat hitam. Gurat hitam karena air mata beliau terus nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wali terbaik setelah Abu Bakar. Wali Allah terbaik. Pun kalah salat dan puasanya dibanding tadi. Dibanding Abdullah bin Amr bin As, dibanding siapa tadi? Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair, Asma binti Abi Bakar. Ya, nah barakallahu fikum. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Nah, Allah balas sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Nah, baik amalannya dan diterima oleh Allah. Seluruh amalannya yang kurang-kurang itu disempurnakan karena baik sholatnya. Afan, tadi kurang tersampaikan ya. Kata awal ma yuhasab bihil abdu as-shalah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat apa? Sholat. Apabila baik, maka baik semuanya. Maksudnya yang kurang-kurang dari ibadah yang lain itu disempurnakan dengan ibadah sholatnya. Nah, bagaimana nih ketika sholatnya itu baik? Tergantung niatnya tadi nih. Kalau niatnya sudah baik, sempurna, maka Allah balas dengan amalan yang lain pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sholatnya. Ya, baik. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang munafik sholat. Orang munafik sholat. Tetapi mereka sholat memang hanya untuk manusia. Allah ganjar. Allah balas niatan mereka untuk sholat itu untuk mendapatkan pengakuan manusia dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka. Berada di kerak neraka. Ya, nah ini wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi kita harus berhati-hati nih. Ya, betul-betul meluruskan niat. Memang awal terkadang kita nggak ada niat. Ya, kita diajak, kita cuma nongkrong ngeliat, ya, cuman ikut-ikutan. Terkadang, ya. Tetapi ketika kita sudah tahu yang seperti ini, munculkan niat. Seperti ulama-ulama dulu banyak. Tolab dal ilm, walaysa lana niyah, wa ya'tin niyatu ba'du. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini lebih hebat daripada Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab yang 4 ini, dari sisi keilmuan, itu kalah oleh Sufyan Ats-Tsauri. Namanya. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sampai julukannya adalah Al-Imam Al-A'zam. Punya mazhab, dulu ada mazhabnya. Mazhab Ats-Tsauri namanya. Tapi enggak punya murid sehebat murid Imam Syafi'i, Imam Malik, semua fatwa gurunya ditulis sehingga dengan itu menjadi madhab. Ya, untuk 4 gurunya ini punya murid hebat-hebat nih. Mencatat setiap fatwa sang guru, jadinya madhab. Nah, Tsauri gak punya seperti itu. Ya, akhirnya madhabnya pupus. Madhabnya habis, inqarat namanya.
Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini, jadi para ulama, Imam Adz-Dzahabi, ulama besar Syafi'iyah, namanya Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau menulis kitab namanya Al-Imam Al-A'zam, ulama terhebat. Ya, ulama terhebat Sufyan Ats-Tsauri. Gimana sih pertama kali dia belajar ilmu agama? Talabna al-ilm wa laysa lana niyah. Kami belajar ilmu agama di awal nggak ada niat. Cuma ikut-ikutan aja. Tiduran di masjid, tiba-tiba ada majelis ilmu. Dia sambil tiduran aja dengar ceramah gitu ya. Kemudian besoknya kayak gitu lagi. Mulai duduk dia, asalnya tiduran-tiduran, mulai duduk. Ya masih di belakang-belakang. Kemudian besok-besoknya lagi mulai agak maju ke depan sampai dia menghafal Quran, menghafal hadis, sampai ilmu-ilmu agama banyak dia kuasai, menjadi imam madhab pada saat itu, ya. Dan pemerintah pun di saat itu, ada sebagian pemerintah di waktu-waktu beliau ini terbagi menjadi dua ya. Jadi maksudnya pemerintah pun sampai segan kepada beliau, diminta untuk jadi hakim agung, pengadilan. Beliau menolak, nggak mau jadi hakim agung. Tapi kalau menolak langsung, khawatir terjadi apa-apa. Akhirnya beliau pura-pura bodoh. Ya, pura-pura bodoh ini gimana apanya? Dibuat dirinya seakan-akan blow on gitu. Ya, wah ini mah bukan ulama nih kata pemerintah ini. Gak usah dijadiin hakim agung. Nah, beliau sengaja buat seperti itu untuk tidak duduk di pemerintahan. Jadi ulama-ulama yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, yang menyebarkan sunnah Nabi SAW, mereka sangat menjauhi kursi di pemerintahan. Bukan bagaimana ngajak orang banyak jamaah kemudian bikin partai. Bukan seperti itu. Mau itu Imam Ahmad, mau itu Imam Syafi'i, mau itu Imam Malik, Abu Hanifahnya, banyak pengikutnya mengalahkan pengikut raja pada saat itu. Imam Ahmad ini. Ya, tapi nggak ada Imam Ahmad, ayo kita gulingkan pemerintah, kita bikin pemerintah yang baru. Nggak ada seperti itu. Ya, baik. Maksudnya mungkin di awal-awal kita belum muncul niat yang kuat gitu ya. Tapi seiring waktu, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala turun, kita minta juga pertolongan kepada Allah agar diluruskan niat kita sehingga setiap amal tersebut bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu dibalas sesuai dengan niatannya. Ya. Tetapi ingat, niat yang benar tidak membenarkan suatu amalan. Bagaimana itu? Amalannya salah. Sholat duhur 5 rakaat. Tapi dia bilang, oh saya mah niatnya benar, ikhlas. Amalan tersebut diterima oleh Allah? Enggak ya. Niat yang tulus tidak bisa membenarkan satu perbuatan. Yang penting mah niatnya benar. Enggak bisa niatnya benar. Harus juga perbuatannya apa? Benar. Ya, baik. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kemudian Rasulullah bikin contoh. Nah ini bagaimana Rasulullah SAW dalam menjelaskan, menjabarkan agama itu sering pakai contoh. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an bagaimana baiknya, ya, bagaimana berkah atau kebaikan ketika seseorang memegang tauhid, ketika seseorang dia beriman, dan bagaimana Allah hinakan mereka orang yang melawan tauhid, melawan Islam, melawan iman dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Kisah para nabi diulang-ulang tuh, kisah para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan contoh, dengan kisah seseorang mudah untuk menangkap maksud dari apa yang diperintahkan atau yang dilarang.
Ya, Allah berulang kali menyebutkan tentang larangan syirik, perintah untuk berpegang di atas tauhid, di atas Islam, di atas iman. Tapi orang kadang nggak kurang kurang apa istilahnya? Kurang nangkep gitu. Kemudian Allah kasih kisahnya. Nih, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah kaum Lut, kisah Fir'aun, kisah Qarun. Ya, ini sebab nih orang yang bertauhid dia selamat. Orang yang terus di atas kesyirikan dan kekufuran dia akan binasa. Ya, baik. Kita baca sekarang contoh yang dibuat oleh Nabi SAW, ya, bagaimana niatan yang tulus dengan yang tidak. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya itu dari Allah dan Rasulnya. Baik. Ya. Siapa yang hijrahnya karena Allah? Hijrah itu apa sih? Hijrah itu apa hijrah? Apa hijrah? Apa Bang Felis hijrah? Dari kekufuran. Nah, hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Meninggalkan. Ya, hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Ya, hijrah atau hijrah itu ada 3 dalam Islam. Hijrah itu ada 3. Yang pertama adalah hijratul makan yang kita sering dengar. Hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah artinya meninggalkan. Meninggalkan Mekah dan pergi menuju Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah mereka nggak bisa ibadah. Mereka ditekan, disiksa, dipukuli, bahkan Rasulullah mau dibunuh, mau dipenjara, ya, mau diusir. Nah, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, negeri Islam, Madinah pada saat itu. Kemudian di zaman Nabi, hijrah pun ada dari negeri khauf ke negeri aman. Negeri khauf ini apa? Negeri yang tidak aman. Para sahabat dipukuli, sholat, kalau baca Quran, dipukuli. Ke negeri yang aman. Masih negeri kafir, tapi aman. Di mana itu? Di mana sama? Di zaman Rasulullah, para sahabat. Mereka hijrah dari Mekah ke mana? Ya ke Habasyah ya. Ke Habasyah, di Ethiopia. Di Habasyah itu mereka bebas untuk ibadah, untuk sholat. Dikasih suaka dan perlindungan dari raja. Aman mereka di Habasyah, di Ethiopia. Di Mekah mereka disiksa habis-habisan. Ada yang dipanggang. Ya. Kesalahan mereka coba apa? Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kesalahan mereka karena masuk Islam. Akhirnya dipanggang, betul-betul dipanggang, dibikin bara api, kemudian dia diikat nih, ya orang ini diikat, kemudian dipanggang punggungnya ke situ, meleleh punggungnya itu. Yang memadamkan bara apinya itu adalah lemak punggungnya itu, ya habis, tapi alhamdulillah masih hidup. Namanya Khabbab ibn Arad, sahabat Nabi namanya Khabbab ibn Arad. Ya, nggak ada kesalahan apa-apa, nggak ada salah apa-apa. Bilal apa salahnya cuma? Bilal ibn Rabah apa salahnya? Dipukulin sama sama majikannya, sama anak-anak kecil majikannya dipukuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, kemudian ditaruh di tengah batu, kemudian diletakkan batu besar juga di dadanya. Bilal hanya mengatakan Ahad, 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 Allah yang Esa, Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Ya, kita kira-kira kalau kita berada di posisi mereka sanggup nggak? Ya, belum tentu, belum tentu sanggup, belum tentu sanggup. Ya, iyalah, darurat, ya,
Kumaha tuh darurat ya pinjol deui gitu pinjol. Nggak ada darurat. Ngomongnya darurat, nggak bisa ya pinjam lagi ke bank, pinjam lagi ke ya riba lagi. Tapi sebenarnya nggak sampai tingkatan nyawa dia mati. Nggak sampai seperti itunya. Ya. Nah, bermudah-mudahan orang sekarang nggak ada bahkan untuk dia apa ya, nggak sesuatu yang nggak perlu, barang-barang yang dia beli itu nggak perlu sebenarnya. Untuk beli barang yang nggak perlu itu dia pinjam uang ke bank, dia pinjam online yang riba, beli pinjam uangnya berapa 10 juta, kemudian bayarnya 12 juta gitu ya, pinjam online atau 11 juta lah, atau 1% misalnya bunganya. Dia sudah berperang dengan Allah itu. Mungkin di saat dia punya uang itu sedang senang-senangnya dia, nggak akan ada kebaikan untuk keluarga dan hartanya. Kena imbasnya keluarganya, karena sebab harta riba haramnya itu haram. Dia makan yang haram, orang yang berbuat riba itu. Nah, mereka para sahabat tetap teguh di atas Islamnya. Ya, kata Rasulullah SAW sampai Khobab ini datang, yang lain pun datangnya, Rasulullah tolong doakan agar Allah turunkan pertolongannya kepada kita. Lihat ya Rasulullah, kita sudah sampai seperti ini. Udah dipukulin, udah dipanggang, udah dilempari batu. Apa kata Rasulullah? Orang sebelum kalian itu ditanam setengah badan. Dikubur setengah badan. Kemudian digergaji kepalanya terbelah dua. Dari kepala terbelah dua sampai ke badannya. Yang satu lagi disisir dengan sisir besi. Kulit tengkoraknya, kulit kepalanya lepas dari tengkoraknya. Pakai sisir besi yang tajam dari besi. Mereka sedikit pun tidak goyah dari agamanya. Kalian terlalu terburu-buru. Rasulullah sampai bilang gitu. Kalian terlalu terburu-buru. Subhanallah. Ya. Ini kasih sayang Allah. Allah hidupkan kita di zaman sekarang. Allah kasih Islam kepada kita zaman sekarang. Kalau kita di zaman itu, Allahu a'lam, bisa nggak kita untuk menghadapi ujian-ujian yang berat-berat seperti itu? Ya, menghadapi paman sendiri, menghadapi ayah sendiri, menghadapi keluarga dekat sendiri, mereka yang memaksa kita untuk keluar dari Islam. Tapi banyak orang ya jual aja Islamnya. Ya, terkadang untuk berapa ratus ribu rupiah aja mau pakai topi Sinterklas, ya, kemudian ya syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran itu ditempuh, dilakukan, ya. Nah, jual agama untuk berapa ratus ribu rupiah. Tuh. Nah, ini hijratul makan namanya. Makan itu artinya tempat. Hijrah tempat. Hijrah itu ada 3 Anda bilang tadi ya. Yang pertama adalah hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah dari negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri Islam, seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijratul makan yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasulullah, para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Ya, dari Mekah ke Habasyah. Utsman bin Affan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Nah, nggak sanggup Utsman bin Affan di Mekah. Nah, ini yang pertama, hijratul makan. Ada sebagian orang, nah ini yang ini ya, maksudnya setelah ada negeri Islam, nggak ada lagi hijrah yang kedua tadi. Ya. Setelah ada negeri Islam, kapan satu negeri dikatakan negeri Islam? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Dulu pernah disampaikan dulu. Kapan satu negeri dikatakan negeri Islam? Atau akang-akang masih ada hadiahnya nih mungkin? Masih ya? Kapan satu negeri dikatakan negeri Islam?
Kapan satu negeri dikatakan negeri kafir? Ya, satu negeri dikatakan negeri Islam, Novelis, nggak ada hadiahnya. Apa itu? Adzan. Satu negeri dikatakan negeri Islam kalau ada syiar Islam di negeri tersebut. Apa sih syiar Islam itu? Adzan. Kalau masih ada adzan di satu kampung, satu negeri, negeri Islam. Dan menyeluruh. Rame gitu. Ya. Ini subhanallah ya. Subhanallah, ini kita di Indonesia ini, Bandung, luar biasa itu. Ya. Jangankan kita jauh-jauh ya, di Malaysia aja nggak sedahsyat ini adzannya. Sayup. Kalau dia Singapura nggak apa-apa lagi, kedengeran tuh, nggak ada adzan. Ya, Malaysia negeri Islam, walaupun adzan sayup. Ya, tapi kalau di Indonesia, waduh, 15 menit tuh. Ini udah la ilaha illallah, akhir beres, ini karek adzan. Terus seperti itu. Nah, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia ini. Ya. Nah, ada syiar Islam, terutama adzan, maka negeri tersebut negeri Islam. Apakah mau ditegakkan syariat Islam sepenuhnya di negeri tersebut atau tidak? Enggak dilihat oleh Rasulullah seperti itu. Ada syiar Islam, negeri Islam. Rasulullah balik lagi ke Madinah. Ya. Rasulullah nggak selidiki itu negeri diterapkan nggak syariat Islam di sana? Nggak diselidiki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada adzan, perangin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada orang Islam di dalamnya. Mau ada orang Islam diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu negeri kafir namanya. Begitu ya. Jadi setelah adanya negeri Islam, tidak pernah lagi ada hijrah dari negeri kafir yang tidak aman ke negeri kafir yang aman. Nggak pernah lagi itu ada. Ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Kemudian ada juga sih istilah hijrah sekarang ini dari tempat yang lingkungannya banyak maksiat atau banyak yang menyelisihi syariat dari Nabi ibadahnya ke negeri yang lebih baik. Maksudnya ke negeri yang lebih baik, maksudnya ke negeri yang kondusif ya, tingkat keamanan atau orangnya baik-baik ya, atau dari negeri yang banyak amalan-amalan aneh-aneh ke negeri yang bisa diterapkan di sana banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dikatakan hijrah itu yang hijrah yang syar'i, yang itu perintah, yang itu hukumnya wajib adalah yang pertama ini, dari negeri kafir ke negeri Islam, itu yang wajib. Mati seseorang di negeri kafir, mampu dia sebenarnya untuk hijrah, faulaika ma'wahu jahannam. Mereka itu tempat kembalinya neraka Jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Mana ya? Baik. Ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, ya, malaikat mewafatkan orang-orang yang mendolimi diri mereka, ya, sambil mencabut nyawa itu ditanya, fima kuntum, kenapa kalian? Ini sambil dipukulin ini. Kenapa kalian ini? Kok masih di sini? Kenapa enggak hijrah?
Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami nggak bisa hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya neraka jahannam. Orang Islam ini tinggal di negeri kafir, mati di negeri kafir, mampu untuk hijrah. Negeri Allah luas. Kenapa kalian nggak pergi ke negeri Allah yang lain? Kalian bisa tenang ibadah di sana. Ya, mereka itu terus tadi surat apa? Surat An-Nisa ayat 97 ya, bisa dicatat ya. Surat An-Nisa ayat 97. Mereka itu tempat kembali neraka jahanam. Ya. Wasaat masyira, dan seburuk-buruk tempat kembali illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya, kecuali memang mereka itu lemah, memang nggak bisa hijrah, mereka lahir di sana, mereka masuk Islam, ya mereka nggak punya uang untuk hijrah, untuk pergi safar kemana, mereka pun nggak punya negeri di mana mereka bisa tinggal di sana, ya mereka betul-betul terkekang di negeri itu. Mereka sebenarnya niatannya betul-betul ingin hijrah, baik itu perempuan, anak-anak, ya. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Nah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang dia hijrah, ya, siapa yang dia hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di bumi Allah itu muraghaman katsiran, maksudnya kelapangan, kemudahan. Ya, kalau Imam Syafi'i beliau tuh sangat menganjurkan untuk safar ya. Safar. Karena dengan safar itu kalian akan menambah saudara. Dengan safar itu kalian akan melihat banyak nikmat Allah. Kalian akan banyak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Ini jenis hijrah yang pertama. Jenis hijrah yang kedua adalah hijratu al-amal. Meninggalkan perbuatan. Ini yang ada istilahnya, saya sudah hijrah, pemuda hijrah. Ya, ini dia nih. Ya. Meninggalkan perbuatan. Maksudnya apa? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Meninggalkan maksiat. Misalnya dulu nggak sholat, sekarang sholat. Berarti dia sudah hijrah. Dia asalnya pelaku maksiat, suka judi, ya, dia berbuat riba, dia tinggalkan itu semua. Nah, dia hijrah. Hijrah dari apa yang Allah larang. Kata Allah, mana dalilnya? Untuk jenis hijrah ini, Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah yang hijrah dari apa yang Allah larang. Orang yang hijrah itu adalah yang hijrah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, ini yang dikatakan hijrah, hijratul amal. Ini yang kedua ya. Tadi hijrah tuh yang pertama apa? Hijratul makan, yang meninggalkan tempat. Meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Yang kedua hijratul amal, meninggalkan perbuatan buruk ke perbuatan baik. Yang kedua. Yang ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan orang jahat. Meninggalkan orang jahat. Hijratul amil, meninggalkan orang jahat. Rasulullah SAW berkata, man sami'a anid dajjal falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal udah keluar, maka lari kalian. Kenapa? Karena banyak orang kemudian terkena syubhat Dajjal. Bagaimana syubhat Dajjal? Ada yang tahu? Dajjal itu bisa apa? Dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, bahkan negeri-negeri orang-orang yang ikut sama dia itu subur-subur. Ya,
kebun-kebun, sawah-sawah yang tidak orang-orang yang tidak mau ikut sama Dajjal gersang, kering, mati semua pohonnya. Coba. Kemudian emas perak keluar dari tanah mengikuti Dajjal. Kira-kira terfitnah nggak banyak orang? Para wanita paling banyak. Al-A'rab, orang-orang yang nggak banyak ilmu agamanya, pengikut Yahudi. Ini pengikut Dajjal. Ya, banyak orang, oh ini nikmat, oh ikut Dajjal mah nikmat. Ya, loba dahareun, loba duit. Itu patokan nikmat sebagian orang tuh itu. Ya. Taib. Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengar keluarnya Dajjal, menjauh kalian dari Dajjal, lari kalian. Karena enggak sedikit orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Makanya kita setiap selesai sholat, apa kita baca? Allahumma na'udzubika min adzabil jahannam, Allahumma na'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan dari fitnah masih Dajjal. Kita minta perlindungan. Ya. Karena banyak orang nggak selamat. Nah, jadi maksudnya apa? Kenapa orang nggak selamat? Karena tadi syubhat. Dajjal targetnya orang Islam. Kalau orang kafir balad itu. Kalau orang Islam, oh ini gimana biar murtad nih. Biar murtad gimana? Saya ini Allah. Dia bilang, saya ini Tuhan. Saya bisa menurunkan hujan. Saya bisa menumbuhkan pepohonan. Saya bisa mengeluarkan harta karun. Saya ini Tuhan. Oh iya Tuhan, sujud. Nah ini udah jadi murtad misalnya nih. Ya. Nah kita harus tinggalkan orang yang kayak gitu. Kata Rasulullah. Falyan'a anhu, tinggalkan dia, jauhi dia, kata Rasulullah SAW. Nah, jauhi orang-orang yang bisa merusak agama kita. Kita punya sahabat dulu, kita punya kawan dulu. Ya, bahkan saudara bisa jadi. Kalau kita terus gabung sama mereka ini, kalau kita terus berkawan, ngumpul, nongkrong sama mereka ini, minum lagi, nggak sholat lagi, ya buat maksiat lagi. Nah, yang seperti itu tinggalkan. Kalau kita tidak bisa ngajak mereka ke yang baik, kita nggak bisa ngajak mereka sholat, kita nggak bisa ngajak mereka ngaji, baca Quran, yang baik-baik nih. Justru kita yang kebawa oleh mereka, kita yang terbawa oleh mereka, oh iya masuk alim, oh iya akhirnya terpaksa, nggak enak, akhirnya apa? Ikut lagi. Nah yang seperti itu ditinggalkan. Ini namanya hijratul amil, meninggalkan orang yang mempunyai syubhat dan syahwat. Terkadang syubhat, kalau syahwat terkadang dia bermaksiat lagi, ya bermaksiat lagi. Nah seperti itu, ya. Tiga jenis hijrah berarti. Apa itu yang pertama? Hijratul makan, yang kedua hijrah al-amal, yang ketiga hijratul amil, ya, meninggalkan pelaku maksiat. Taib. Nah, dicontohkan di sini oleh Nabi SAW adalah hijratul makan. Yang namanya hijrah yang dahsyat, ya, amalan besar hijrah itu. Bukan orang sembarangan, orang yang bisa hijrah itu bukan orang sembarangan. Itu orang terpilih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib jalan kaki dari Mekah ke Madinah 500 km. Dari sini ke Tasik berapa? Paling 150 ada. Ya kan ya, 150 paling. 500 km itu lewat Solo dikit. Ke Solo aja 400 km. Solo, Bandung Solo, 400 km. Ya, kesananya dikit tuh. 500 km papah eta teh. Jalan kaki. Jalan kaki Ali bin Abi Thalib. Enggak pakai kuda, enggak pakai onta, enggak pakai keledai, jalan kaki. Ya, hijrah dan meninggalkan kampung halaman, kampung di mana dia lahir, enggak yang resikonya
tidak boleh lagi kembali ke negeri itu selamanya. Nabi Muhammad nggak boleh lagi kembali ke Mekah. Sekalipun Mekah udah jadi negeri Islam, nggak boleh lagi tinggal di Mekah. Cuman batasannya 3 hari. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kalau mau mengunjungi keluarganya, ya semua sahabat-sahabat, masih ada ibunya mungkin di Mekah. Sekalipun Mekah udah jadi negeri Islam, ya orang mau sahabat sudah hijrah, makanya teman-teman anak yang dulu ya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang dari Perancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika. Ya, mereka nggak sulit mereka untuk hijrah. Di negeri mereka enak. Ya negeri kaum muslimin tinggal di cenah kotor. Ya, mereka sering banding-bandingkan kayak gitu. Ya, negeri kami nyaman, negeri kafir tuh enak. Nggak mau mereka hijrah. Dan resikonya seperti itu. Kalau sudah hijrah, nggak bisa lagi kembali ke kampung mereka. Ya, padahal pahalanya luar biasa. Besar sekali. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Karena Allah. Perintah dari Allah. Tadi kan ada nggak kewajiban untuk hijrah? Ada perintah. Surat An-Nisa berapa tadi? 97. Surat An-Nisa 97. Perintah dari Allah untuk hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, perintah dari Allah, karena perintah dari Allah, wa rasulihi, dan dia pun hijrahnya karena ingin menyertai Nabi, dekat dengan Nabi SAW, melindungi Nabi, belajar agama kepada Nabi, ya, ingin dekat dengan Nabi SAW, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka pahala hijrahnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan bersama Nabi SAW di padang mahsyar. Dia dekat dengan Nabi, nanti di akhirat tetanggaan dengan Nabi, ya, di akhirat di surga Firdaus bisa dekat dia dengan Nabi, di padang mahsyar dia berada di dekat Nabi. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau bersama yang kau cintai di hari kiamat. Nah, jadi yang kedua ini, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul itu bukan ini. Pak Felis coba lihat, Pak Felis ya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul, bukan kayak gitu terjemahannya. Ya, coba terjemahannya kayak gimana itu, Abu Amar? Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, bernilai karena Allah dan Rasulnya. Memang kalau terjemahannya seperti itu. Ya, tetapi kita harus tahu arti maknanya. Nggak mungkin sama balasan dengan perbuatan. Kan dia perbuatannya, dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua itu ganjaran, balasan. Maka pahalanya apa sih? Dia akan dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ganjaran surga nih ya. Ganjaran orang yang hijrah. Surganya luar biasa. Ya, dalam Al-Quran berulang kali. Wa rasulihi, apa maksudnya ganjarannya dari Rasul? Maksudnya bisa bersama Rasulullah SAW di padang mahsyarnya. Karena Rasulullah nggak mau dekat-dekat dengan mereka yang bermaksiat. Ana bari liman mata baina dhahrani kufar. Aku berlepas diri dari muslim yang mati di negeri kafir. Nggak mau Rasulullah dekat dengan orang itu. Muslim mati di negeri kafir. Dia muslim bukan kafir, muslim. Taat ibadah. Mati di negeri kafir. Rasulullah nggak mau dekat-dekat dengan dia. Ana bari, kata Rasulullah, aku berlepas diri dari mereka. Ya. Nah, sedangkan yang hijrah, dia akan bersama Nabi SAW. Di akhirat, dia akan bertetanggaan dengan Nabi. Istananya, lain kaplingan 30, ya apa namanya, tipe 32, enggak. Ya, memang betul-betul bersama Nabi SAW. Tetanggaan, istana. Baik. Nah, ini yang pertama. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kemudian Rasulullah kasih tahu, ada juga yang niatan hijrahnya beda. Niatan hijrahnya lain. Rasulullah kasih tahu tuh, siapa yang niatan hijrahnya karena dunia untuk dia raih, atau wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Kata Rasulullah. Berarti ada yang hijrah bukan semata-mata karena Allah dan Rasulnya pada saat itu. Ada yang tujuannya untuk dunia. Ya, untuk dunia mungkin
pasarnya udah nggak ada lagi nih. Ini orang Islam, kan pasarnya orang Islam. Ya, dia bikin apa kayak yang dikonsumsi orang Islam. Udah pada nggak ada nih. Hijrah ke Madinah. Dia juga ikut ke Madinah tujuannya untuk masih bisa apa? Eksis dagangnya. Ya, perdagangannya, dunianya masih bisa. Tujuannya itu. Ya. Ada yang hijrahnya karena wanita. Calonnya hijrah dibawa ku bapakna. Ya, dia pun juga asal hijrah juga lah. Sebenarnya niatannya untuk menikahi wanita yang dia idam-idamkan. Nah, pertanyaannya nih sekarang nih berat nih pertanyaannya nih. Nah, pertanyaannya siap? Pertanyaannya. Bukankah mencari nafkah dunia untuk keluarga ibadah? Bukankah menikahi wanita untuk kita menjaga iffah, menjaga kehormatan diri? Enggak, dia matanya jelalatan, dia bisa dia bisa menjaga kemaluannya, dia bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga hatinya, ya. Bukankah dengan tujuan itu pun dia menikah pun ibadah? Jelas itu? Ya. Kenapa di sini bentuknya celaan? Jelas pertanyaannya? Jelas pertanyaannya enggak? Di sini kan di sini Rasulullah mengatakan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan ganjaran besar dari Allah dan dia akan bersama Nabi SAW. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia? Ya, ini di sana dia lihat pasar baru nih, dia pergi aja ke sana. Dia hijrah Dia untuk dunia, pergi ke negeri kaum muslimin itu. Atau seorang wanita yang dia mau nikahi. Tapi kan sebenarnya mencari nafkah dunia itu bisa ibadah nggak? Sering Anda sampaikan kan? Ya, ibadah. Kemudian untuk menikahi wanita pun ibadah untuk menjaga diri, kehormatan dirinya. Nah, gimana niatnya? Iya. Tapi kenapa Rasulullah celah di sini? Kalau Rasulullah rendahkan. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah, maka hijrahnya apa yang dia niatkan? Maksudnya Rasulullah nggak bilang itu hebat, nggak bagus ini nggak bagus ini. Maksudnya Rasulullah celah di sini. Kenapa, Felis? Tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Misalnya ini kan konteksnya mungkin hijrah dari maksiat. Enggak, hijrah Bang. Ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini konteksnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya. Ada orang hijrah pindah dia dari Mekah karena wanita. Ada calonnya tuh hijrah dia ke Madinah. Akhirnya dia pun ke Madinah juga. Atau pasarnya dia di Mekah itu udah nggak ada. Dia pergi ke Madinah. Untuk dunia. Ya memang bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dicela di sini oleh Nabi. Maksud ana, kita mencari dunia itu kan bisa ibadah, menikah pun kan bisa ibadah, tapi kenapa dicela di sini oleh Nabi SAW? Gimana? Mas Salman? Kang Rama tahu jawabannya? Silakan Kang. Tahu jawabannya? Mangga. Jawabannya adalah orang ini penampilannya hijrah. Penampilannya hijrah, ngomongnya hijrah, padahal isi hatinya untuk dunia, satu lagi untuk wanita. Beda ibadah hijrah dengan ibadah nikah, ibadah hijrah dengan ibadah cari nafkah. Tingkatannya itu nggak bisa nggak berapa juta tingkat, ya nggak bisa. Ini betul ibadah, tapi ini jauh di bawah. Dan dia salahnya juga, dia penampilannya sebagai penampilan seorang muhajir. Saya hijrah nih, padahal niatannya untuk dunia, niatannya untuk wanita. Seperti itu. Ini salah.
Kalau dia memang saya pindah, kenapa? Enggak ada pasar, saya bisa di pasar di sana. Bukan hijrah niatannya, enggak ada masalah di sini. Ya. Jadi zahir berbeda dengan isi hatinya. Ya, baik. Nah, di sini pula disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, wanita. Padahal wanita itu bagian dari dunia. Wanita itu bagian dari dunia. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Kan begitu? Istri yang soleh. Maksudnya, kenapa kok sampai diulang oleh Nabi SAW? Siapa yang hijrahnya karena dunia? Kan sana masuk ke sana wanita ya. Tapi Rasulullah khususkan lagi, atau wanita yang mau dia nikahi. Ya, karena fitnah wanita itu dahsyat. Fitnah wanita itu dahsyat bagi laki-laki, siapapun dia. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan adarru ala rijal ba'di minan nisa. Ya, tidak ada ma tarak ya, ada tadi. Tidak ada fitnah setelahku yang lebih dahsyat untuk laki-laki lebih daripada wanita. Itu enggak ada. Maksudnya paling dahsyat sampai mengubah, merusak, menghancurkan, membinasakan laki-laki, ya, dia tergoda oleh wanita. Rusak keluarganya, rumah tangganya, rusak perusahaannya, rusak agamanya. Dunianya rusak, agamanya rusak. Hancur dunia, hancur akhirat. Karena berapa orang murtad karena apa? Wanita. Murtad, keluar agama karena wanita. Ada yang hancur keluarganya karena wanita. Ya, dia mengira mungkin yang wanita ini lebih daripada istrinya, ya, bisa jadi. Ternyata menghancurkan. Nah, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dipotong kepala beliau oleh Bani Israel karena sebab wanita. Ini kakak beradik atau masih mahram ya, mau nikah. Nggak boleh sama Nabi Yahya, susuan kalau nggak salah. Nggak boleh sama Nabi Yahya. Marah perempuan ini. Ya, udah kadung cinta nih. Marah perempuan ini, boleh kamu menikahi saya ke laki-laki ini, tapi maharnya kepala Yahya. Coba. Ngeri kan? Dan orang ini dia udah buta aja. Nabi disembelihnya. Nabi Yahya jadi mahar kepalanya. Coba. Gimana kira-kira? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Seberat-berat azab yang Allah timpakan di hari kiamat adalah man qatala nabiyan au qatalahu nabi. Yang dibunuh oleh yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Itu seberat-berat azab. Ya. Nah, orang ini sampai menempuh resiko seperti itu demi wanita. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia, berhati-hatilah kalian dari wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa, karena fitnah kebinasaan Bani Israel pertama kali itu terjadi karena sebab wanita. Karena sebab wanita. Pertama pacaran, sampai zina, tambah keras, hitam hati mereka sampai ada nabi. Pertama masih malu, masih takut-takut ngebunuhnya. Kemudian jadi agak berani sedikit. Jadi tren. Bunuh nabi, tren. Jadi tren. Ya, kalau di sini mah jarang ya, kalau di Bandung mah
Kalau kayak buru babi di sini banyak nggak buru babi? Apa namanya orang-orang nggak tren kan di sini kan? Nggak tren. Tapi kalau di mana tuh? Kalau di Sumatera, ya itu tren tuh. Anjingnya aja beli di Bandung. Beli di Bandung. Dibawa ke sana, dilatih dulu. Jadi ada babi kecil, ya dilatih dia biar garang nih cium baunya. Nanti mereka ke hutan, tren. Mau dia haji, mau siapa, mau dia ustadz, ikut tren. Nah dulu tren buru nabi. Bani Israel. Dengar mereka ada nabi di kampung ini, kejar. Tewakan heula. 5 orang, bawa ke pasar. Bunuhin. Dibunuh setiap hari. Setiap hari 3 nabi, 4 nabi, 5 nabi, 10 nabi. Beres, dialung-alungkan nih. Ya, jasadnya. Kemudian pasar seperti biasa lagi. Seperti itu Yahudi. Yang mereka bunuh pun Bani Israel, nabi dari kalangan Bani Israel. Sampai mereka dengan bangganya mengatakan ketika membunuh Nabi Isa, mereka kan menyangka membunuh Nabi Isa kan. Mereka mengatakan, qatalna Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka sampai bilang kayak gitu. Kami sudah bunuh Isa. Di dalam Al-Quran. Kalau sebutkan. Bagaimana dengan bangganya mereka membunuh. Kami sudah bunuh Isa yang dia adalah utusan Allah. Dengan bangga, bukan dengan takut. Asalnya takut-takut mereka. Wah iya mah bikin sulit aja nih. Perusahaan kita jadi jatuh nih karena rasanya riba, dikit-dikit riba, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Ya, culik. Pertama culik, pertama bunuh, malu-malu, masih takut-takut dulu. Kemudian jadi tren. Coba, mereka bunuh saudara-saudara kita di Palestina, ini nggak seberapa bandingan mereka dibanding dulu mereka pembunuh para nabi. Berapa kali Allah sebut mereka qatalul anbiya, yaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Itu orang-orang Bani Israel. Sebabnya apa? Mereka kan orang membunuh kan ngeri ya. Kita ngelihat, jangankan kita ngelihat darah orang, darah sapi aja kita udah ngeri seperti itu. Ini darah orang. Berarti kan hatinya keras. Hatinya gelap. Dia tega bunuh orang berarti kan udah, waduh gimana tuh hatinya. Ya enggak? Nah bisa dia sekeras itu hatinya. Bisa segelap itu hatinya. Kenapa awalnya? Bobogohan. Inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Ya. Kehancuran, fitnah yang terjadi pada pertama kali pada Bani Israel, pertama kali itu pada wanita. Nah, hati-hati. Ya, nah fattaqud dunya wattaqun nisa. Nah, ini dahsyatnya fitnah wanita. Kenapa kok sampai Rasulullah sebut di sini? Padahal wanita pun bagian dari dunia. Ya, dan kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Ada yang mencari hasabnya. Hasab itu adalah garis keturunannya. Ningrat. Ada orang nikah nu penting mah ningrat loh. Nggak lihat wajah, nggak lihat kaya, yang penting ningrat. Yang kedua, ya, karena kayanya, hartanya, 5 liha. Nu penting mah beunghar. Ya, nu penting mah beunghar. Tuh, yang keempat, lijamaliha, nu penting mah geulis. Ya, dia nggak melihat harta, dia nggak melihat garis, dia melihat hanya kecantikannya aja. Ya, yang keempat, li diniha, ada orang yang sengaja mencari ada seorang sengaja mencari istri itu agamanya. Kata Rasulullah SAW, fadfar bidzatid din taribat yada. Beruntunglah dia yang mendapatkan istri baik agamanya, taribat yada, dan hancurlah mereka yang tidak seperti ini. Hancur mereka seperti ini. Nah, makanya kalau kata, tapi juga bukan hanya agama, dia nggak terpikat hatinya, harus juga ada terikat hatinya. Seperti mereka para ulama pun mengatakan
Kalau nikah itu lihat dulu fisiknya. Kalau ada keterikatan hati, ya baru tanya akhlak dan agamanya. Kalau agama dan akhlaknya bagus, lanjutkan ta'aruf, kemudian jenjang khitbah, melamar dan menikah, ya. Tapi kalau eh, jangan yang pertama ditanya itu adalah agamanya. Jadi yang pertama dilihat itu apa tadi? Fisiknya. Sehingga kalau ada keterikatan nggak ada yang sempurna, nggak ada ya, nggak ada yang sempurna. Laki-laki pun nggak ada yang sempurna. Anu demes, anu macam-macamnya. Jadi nggak ada yang sempurna. Jadi ada keterikatan aja, ada keterikatan hati, ada dia condong ke sana. Nah, kalau misalnya agama dan akhlaknya tidak bagus, tinggalkan kecantikannya karena tidak baik agama dan akhlaknya. Seperti itu. Nah, apa namanya? Jangan yang pertama kali ditanya gimana agamanya. Oh bagus, rajin sholatnya, bakti dia pada orang tua, baik dia sama orang, gak pernah dia ganggu orang, kata-katanya santun. Agama, akhlak luar biasa. Kemudian pas 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 bertemu misalnya kurang tertarik hatinya. Masa dia tinggalkan baik agama dan akhlaknya karena kecantikannya? Jelas itu? Baik. Karena kurang cantik gitu ya. Jadi tinggalkan agamanya kan nggak kayak gitu. Jadi lebih baik tinggalkan kecantikan karena tidak baik agamanya. Ya kalau yang kita cari kan bagaimana dua-duanya ini ada. Harus ada dua-dua itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau bisa itu buku apa namanya? Buku-buku kecil yang ada itu kalau bisa sih dibaca berulang, ya berulang. Kalau bisa dihafal. Mungkin ada lagi hadiahnya kalau bisa ngapalin itu. Distorkan, ya. Nah, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita, untuk keluarga, untuk kaum muslimin, ya. Nah, sangat banyak manfaatnya. Ini sebesar-besar warisan. Kalau ya kita meninggal, ini yang kita wariskan untuk anak cucu kita itu lebih berharga daripada kita kasih mereka 10 juta habis itu untuk makan aja itu. Misal habis untuk pakaian aja, untuk foya-foya, nggak ingat lagi kita tuh. Tapi kalau kita wariskan kitab-kitab seperti ini, buku-buku ini dia ingat ini dari kakek saya, ini dari ibu saya, ini dari anak, dari ayah saya. Mereka baca, mereka mau nggak mau doakan kita terus. Ya setiap anak kesini, anak ingat Abu Abyan, anak langsung mendoakan beliau. Ya, setiap. Ya, ada kedekatan ya seperti itulah, ada asarnya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu. Nanti sama Bang Felis, Bu. Ya, ada sama Bang Felis. Siapa yang belum dikasih tahu aja nanti berapa yang